Sekarang kita bahas tentang bagaimana kita menjadi kaya. Kaya harta, bukan kaya hati. Kaya hati setiap hari kita ngaji. Sekarang gimana kaya harta, kaya uang. Jadi sekarang ini adalah ilmu pesugihan. Artinya kalau kamu ngajimu sekarang berhasil tidaknya itu kamu kaya apa tidak nanti setelah ngaji ini. Nah itu testimoninya. Kamu sugih apa enggak setelah ikut daras ini. Setelah ngaji daras ini kok kaya, berarti ilmunya masuk. Kalau enggak kaya berarti perlu latihan. Ya, ilmu pesugihan. Sebelum ke sana kita harus punya beberapa ilmu. Ilmu sugih itu harus punya. Kalau enggak punya ilmu kaya itu bisa sombong atau bisa keblinger atau malah menyusahkan. Banyak orang mengatakan lebih bagus miskin daripada kaya. Pernah dengar? Tapi secara agama ya, kita nggak usah pakai istihad, nggak pakai qaul, nggak pakai otak, nggak pakai ini wahyu yang berbicara. Bagus mana orang kaya sama miskin? Jawabannya adalah yang ideal itu orang kaya. Memang kita sering dengar orang miskin hisabnya lebih sebentar kan gitu ya. Itu selalu disampaikan. Orang kaya hisabnya lama. Tapi kan nggak disiksa. Kan hanya nunggu hisab aja kan, ngantri. Kalau Allah yang nyuruh ngantri, insya Allah ada fasilitasnya. Masa manusia yang ngantri ada akuanya, masa Allah nyuruh ngantri nggak ada akuanya? Ya kita nggak tahu apa, kita nggak tahu kan fasilitasnya apa. Tapi ngantri kan nggak disiksa, masa ngantri itu disiksa? Harus disampaikan itu. Jangan sampai wis miskin nggak ngantri neraka lagi lah, itu kan susah. Nah, jawabannya gimana? Kaya lebih utama. Dalilnya apa? Banyak. Hadis sahih Bukhari Muslim, dicek aja. Innaka antazaro warasataka aghniya khairul lahum min akhirihim. Kamu, karena tadi requestnya jangan lama-lama ya, langsung aja. Ini kan tutup poin. Kamu meninggalkan anak turunmu kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka antadzarahum alatan, daripada meninggalkan mereka miskin yatakaffafunan nas, minta-minta orang. Jadi kalau kita kerja nggak apa-apa untuk anak kita, kan jangan terlalu sungguh-sungguh bekerja, nanti itu bukan milik kita, harta anak kita, nggak apa-apa tuh. Lebih baik daripada kita mati meninggalkan kemiskinan buat mereka. Paham tak kira? Kerja yang banyak, kumpulkan uang, tabung di bank, ngunu. Untuk anak waris kita, untuk ahli waris kita. Hadis Nabi itu yang ngajari kok. Gak usah gaya-gaya, gak usah sok-sokan. Ceramahnya supaya laris, gak usah. Kenyataannya gitu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Takutlah kalau meninggalkan generasi-generasi yang dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah. Itu ulama penafsirnya banyak, lemah ekonomi juga. Ada yang mengatakan lemah dalam iman. Ini banyak penafsirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jelas apa? Yang jelas ini ya. Orang itu boleh iri kepada dua orang. Yang pertama, orang dikasih Allah Al-Quran dan dia baca siang dan malam. Nah, kita ini termasuk orang yang wajib diireni orang lain. Kalian pagi baca Quran, malam baca Quran. Loh, itu adalah karunia yang hebat. Itu kamu harus iri kalau kamu nggak dikasih itu. Yang kedua apa? Rajulun atahullahu malan. Iri itu hanya boleh sama dua orang. La hasada illa fisnaini, sahih itu. Hasad boleh sama dua orang. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah tadi kan sudah pertama orang baca Quran, enggak harus hafal ya. Atahullahu Qur'anan. Yang kedua adalah atahullahu malan, orang yang dikasih Allah harta. Oh, tapi syaratnya yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi diinfakkan pagi dan sore. Jadi orang punya harta itu istimewa sampai irio gitu. Kamu harus hasud sama orang itu kan gitu. Bukan harus ya, boleh hasud itu. Bahkan kalau bisa disuruh kan lah hasada illa fisnain, enggak boleh hasud kecuali pada dua orang. Itu artinya apa? Kamu enggak boleh hasud. Kan gitu, Rek. Jadi orang kaya itu penting gitu. Yang dermawan. Nek kaya bakhil ya itu neraka jahanam. Selanjutnya. Ini yang paling penting. Ini yang stressing pointnya tadi ini sekarang. Ini kita ingin memangkas anggapan-anggapan orang yang miskin itu baik.
Miskin tuh baik kalau sabar, betul. Ya, nanti kita bahas dulu. Sabar itu penting maksudnya. Artinya kaya itu ideal gitu, bukan kaya itu hal yang tidak baik, bukan. Itu harus, kalau otak kita pasti bagus mana kayak saya miskin, terus siapanya kaya pasti otaknya. Tapi dalilnya apa kalau siso? Nah, sekarang dalilnya apa dalilnya? Dalam kitab Arba'in Nawawi, dalam kitab Arba'in Nawawi ya jelas itu. Itu juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dicek aja dilacak. Sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Allah, orang-orang kaya datang dengan banyak, pergi meninggalkan dunia dengan banyak pahala. Kenapa? Mereka banyak hartanya Rasulullah, bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah. Mereka orang kaya itu Rasulullah, sholat dan kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Mereka zikir, kita zikir. Tapi mereka sedekah, kita nggak sedekah. Apa maksudnya? Udah baca aja istighfar, tahlil, sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Akhirnya apa? Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat pergi, besoknya protes, ya Rasulullah, orang kaya dengar. Orang kaya dengar kalau membaca tasbih itu sedekah, baca sedekah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Loh, Rasul enggak mencela, biarin nanti mereka di akhirat punya apa-apa, enggak. Rasul enggak mengatakan di akhirat susah, enggak. Rasul enggak mengatakan nanti di akhirat lama hisabnya, enggak juga. Itu karunia Allah yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Loh, ngono paham tak kira? Jadi kaya itu afdol gitu. Kalau miskin ujian harus sabar kan gitu. Bukan berarti jelek, tidak. Tapi kalau bagus mana ya bagus kaya. Orang miskin wiritan, orang kaya juga wiritan kan. Tapi orang kaya yang bangun masjid, orang miskin nggak bisa bangun masjid. Paham tak kira? Nah, jadi tapi kalau takdirnya miskin nggak apa-apa. Ya, miskin tuh pas muda, kalau tua kaya kan gitu ya. Nah sekarang setelah, jadi kesimpulannya kaya itu penting, tidak jelek, tidak aib. Jangan sampai. Lah sekarang apa itu kaya? Ini penting juga. Harus dikasih definisi dan standar. Jangan sampai kaya itu standarnya Alphard, Land Cruiser, Mercy tahun terbaru, bukan Mercy tahun 80 rek. Tahun 80 mogok. Ya, standarnya itu apa? Nah, ini penting juga. Nanti kalau baca doa sudah ngelakuin kok nggak kaya, standarnya dulu disadarkan dulu. Standarnya kaya itu apa, rek? Cukup. Mau makan ada. Pakai baju mau beli ada. Sakit berobat ada. Dan yang kedua tidak minta-minta. Yang ketiga tidak menyusahkan orang. Yang keempat tidak bergantung kepada orang. Yang kelima tidak mengeluh kepada orang. Itu sudah kaya. Dan yang keenam orang yang berbagi, memberi manfaat kepada orang, itu orang kaya. Dan yang ketujuh orang yang bisa menjadi sebab kebaikan orang lain, itu kaya. Dalam hal dunia terutama juga. Kalau konteksnya ini ya dunia. Itu kaya. 7 ini kalau kamu sudah milik, kaya. Paham? Nah itu standarnya itu dulu pokoknya. Wis, kita sudah standarnya sudah ada. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan? Gitu. Tapi sebelum ke sana, ini harus ada ilmunya dulu ya, supaya nggak kemurungsung doa nih opo langsung safru kaya uang fulus ya fulus. Ya supaya nggak begitu. Gimana? Perlu diketahui bersama bahwasannya setiap orang itu akan diuji Allah dengan kefakiran. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah itu yaqbidu, menahan. Jadi rezekinya enggak dikasih banyak. Wa yabsutu dibesarkan. Jadi kadang enggak punya uang, kadang punya uang. Tanggal awal muda banyak uang. Tanggal tua sudah mulai menipis. Itu Allah yaqbidu sudah jelas. Kadang baik, kadang susah, itu pasti itu. Itu sunatullah, enggak ada. Kadang laris, kadang sepi, biasa. Kadang gaji banyak. Kalau PNS kan tetap gajinya iya, tapi banyak pengeluarannya kan gitu. Kadang-kadang pengeluaran sangat banyak sekali sehingga uangnya itu sangat menipis ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini sudah takdirnya Gusti Allah. Dan takdir yang kedua adalah tidak semua manusia itu sama dalam hal harta. Itu sudah sunatullah. Sama-sama waqiah misalkan ya, tapi beda rezekinya. Harus diingat itu. Jadi sama-sama waqiahnya, yang satu dapat 2M, yang satu 5M pasti gitu. Enggak mungkin sama meskipun sama amalannya. Karena sudah sunatullah. Wa ja'alna dalam Al-Quran itu gimana? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq. Rezeki itu mesti tafawut, enggak bisa sama, harus berbeda. Itu sunatullahnya. Ya.
Wes, sekarang gimana cara bisa kaya? Gitu. Dan manusia akan hidup dengan kefakiran, jangan sampai lupa itu. Dan kalau kamu ngelakuin ini ya, amal-amalan ini, insya Allah nggak lama. Gitu. Nggak lama kamu susah. Apa yang pertama? Nah, langsung sekarang. Yang pertama, nggak usah dalilnya banyak, bukan nggak usah, supaya cepat tadi ya. Ini kan bukan, kalau satu lama sekali bisa 1 jam. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Jangan sampai ditinggal. Survei dari semua kalangan dan agama, orang sukses bangunnya lebih pagi daripada orang yang nggak sukses. Ini survei penelitian. Baik itu dari kalangan muslim, non-muslim, dari kalangan orang santri dan non-santri. Nah, santri sarungan, klewas kopiah mobat, mabit, sarungan mobat, kopiah miring-miring. Kok nggak sukses ya? Ini subuhnya karipan kok. Paham? Malamnya bakar jagung soalnya. Nah, ya nggak sukses. Masih nggak kopian, tapi kalau dia bangun pagi lebih awal sukses dia. Saya sudah meneliti itu. Banyak motivator itu menyarankan orang yang mau sukses harus bangun lebih pagi. Ya, standar kita minimal subuh berjamaah, jangan sampai telat seumur hidup. Ada yang mensyaratkan ke masjid, ada yang mensyaratkan begitu, pokoknya ke masjid. Kalau Mbah Hamid enggak, ada orang sudah biasa sampai berulang kali ya. Ada orang yang Mbah Hamid, saya ini nggak punya uang, pemuda masih bujang. Apa kata ya Hamid? Udah, sholat subuh berjamaah. Jadi minta doa, tapi suruh sholat subuh berjamaah. Udah sholat subuh berjamaah. Masih protes tuh anak orang tadi itu. Akhirnya apa? Wis, kalau kamu 6 bulan subuh jamaah, kok uripmu banyak susahnya daripada bahagianya, hina saya. Jawab, ilokno aku. Kira-kira jawabannya gitu. 6 bulan kamu nggak mungkin terlilit ekonomi. Katanya Hamid itu, janjinya aku ilokno ini, aku salah. Nih, kiai itu memberi garansi jaminan kepastian. Selain kiai nggak ano. Tahu tak kamu diajar guru dosen, ikut mata kuliah pasti berhasil sedunia, nggak ano, mentok nilai A, mentok. Mengerjakan tugas, PPT-nya baik, bisa jawab soal A, mentok nilai A, mentok. Bisa jamin, ikut kuliah saya pasti berhasil sedunia, nggak ano sing jamin. Kiai jamin, lho ngono rek. Sing diajarno agama dunia dijamin, lho apa enggak jos iki kiai. Wes lanjutkan lagi. Kiai Hamid begitu, subuh jamaah. Anak santai kan ada duit kok subuhnya telat, ya pantes aja nih hukumanmu aja. Paham? Nah, gak ada duit subuhnya kari, aduh, memalukan ini. Wes, itu yang pertama. Yang kedua, lebih top lagi, kalau sholat subuh itu enak. Kalau kamu hebat lagi, sebelum subuh tahajud jelas itu. Tahajud malah istimewa. Jadi kalau nggak bisa tahajud, minimal subuh jamaah jangan sampai ditinggal, sampai mati cari masjid. Kalau kamu jauh di hotel, naik angkot, naik Grab, usahakan yo caranya subuh bisa bangun berjamaah. Bahkan Syekh Buti itu mengatakan ya, banyak orang tertipu dengan ilmu. Bayangkan. Gimana malamnya belajar, mutolaah, bahas, ngapali, tapi subuhnya kesiangan. Nah, ini tertipu dengan ilmu. Syekh Buti ditanya, "Syekh kok sudah tidur malam segini sudah tidur?" "Iya, saya menjaga subuh saya." Akhirnya teman-temannya itu, kok nggak belajar malam-malam ini. Orang Arab itu kalau belajar kuat sekali, Di Syria itu saya lihat itu. Sampai ada yang malam sampai subuh nggak berhenti itu. Memang begitu kan, semuanya dihafalin kan. Jadi orang Arab itu luar biasa kalau belajar memang. Cara hafalnya kuat dia. Akhirnya apa, sebutin, tidak, saya jaga subuh saya. Gimana bisa pinter kalau kita nggak belajar malam, nggak ada waktu, gimana? Nugasnya gimana? Nah, kira-kira gitu. Sana nggak ada nugas, ngapal. Kalau kita nugas sana ngapal, semua dihafalin. Akhirnya apa? Suatu ketika beliau ada gurunya di kelas itu ada pertanyaan, nggak ada yang jawab semua nggak dijawab semua. Saya jawab, subhanallah, semua kagum, gurunya kagum, teman-temannya kagum, kok bisa jawab gimana? Minallahi ta'ala. Loh, jaga subuhmu, apalagi tahajud, Allah kasih ilmu laduni nanti. Ya apa, rasanya buktikan omongan ini, kamu nggak bisa kok bisa isi apa? Laduni itu kayak gimana? Rasanya sendiri. Laduni itu kan nggak harus buku dilihat langsung ngapal, kan nggak harus begitu, rek. Sopo sing sok ngono kan. Ya sebagian, tapi kan nggak harus begitu laduni. Nanti kamu rasakan omongannya biar kamu gimana. Wes, jadi subuh jamaah sampai tinggal. Itu kata kunci. Sebelum subuh kok mesti bangun, itu alamat orang sukses, kan? Insya Allah mesti.
Nggak pakai insya Allah tapi insya Allah Ta'ala. In kan jika itu. Langsung insya Allah, Allah berkehendak seperti itu. Nah, selanjutnya, orang yang kalau kepingin kaya, itu pola hidupnya rajin berbagi sedekah. Ini mutafak alaih kalau ini, jelasin. Dalam Al-Quran dia nggak bisa lupa. Apa? Ternyata orang kalau nggak punya uang, itu treatmentnya itu apa? Sedekah. Bayangkan coba. Apa dalilnya? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang sempit rezekinya sedekah. Loh ngono. Kenapa enggak sedekah, enggak punya uang? Keliru dia itu berarti. Sedekah sebisanya. Kan enggak punya itu kan berarti kan enggak punyanya, mesti orang pendidik kan gitu ya. Sisakan untuk sedekah. 500 rupiah, 1000 sedekah. Wa man qudira tadi. Jadi itu niat betul Bu ya itu. Jadi kalau kamu enggak punya uang, justru suruh sedekah. Tapi nggak usah hutang. Kalau hutang nggak apa-apa sedekah. Saya kalau nggak setuju. Sedekahlah seadanya, sebisanya. Yang penting kamu cukup, nggak minta-minta. Itu harus kata kuncinya. Maka sedekah subuh jangan sampai tinggalkan. Itu itu kalau bahasa kita haram gitu. Tapi kan haram bukan haram syar'i, tapi haram istilahi. Kita ini menggarang sendiri, kita ini kaya lah. Kok nggak sedekah? Yuk kayak soge. Apa caranya soge? Nggak sedekah. Sedekah. Siang malam apalagi. Jangan sampai enggak. Jadi sisakan jajan kalian untuk sedekah. Kalau perlu enggak jajan untuk sedekah. Kamu akan dikasih sama Allah. Buktikan ojo jari ini Rek. Coba kamu jajan enggak jadi. Kamu mau jajan tapi enggak jadi jajan, kamu sedekahkan. Tunggu kapan Allah ganti jajan kamu kan datang sendiri. Tunggu aja. Buktikan ngono ku Rek, ojo jari ini. Engko nek gak dibuktekno enggak percaya. Buktikan. Tunggu, pasti ada saatnya. Pasti enggak mungkin enggak, pasti itu loh. Bias bolak-balik. Tapi yo jangan gak jajan blas, kepengin jajan sing enak tahan dulu lah. Kate nang warung sing larang, warung sing murah nae wis separuhnya jajan, separuhnya sedekah. Rasakan dan buktikan keinginanmu sama Allah diganti sebelum mati. Jangan nunggu mati kesuwen, sebelum mati. Diganti sama Allah di pondok kalau perlu. Betul itu, Rek. Buktikan, Rek. Nek gak dibuktikan enggak percaya soal bukan enggak percaya, enggak mantep gitu loh. Jadi sedekahkan, sisakan, sedikit-sedikit sisakan. Jangan sampai los nggak sedekah belas, itu gawat kalau sudah begitu. Sedekah itu kebutuhan dan itu adalah keharusan kita. Selanjutnya sedekah itu gaya hidup ya. Setelah gaya hidup, gaya pikir sekarang. Ini penting gaya pikir kira. Pikiran konslet guys, Sasuke. Kalau kepingin kaya, harus senang lihat orang kaya. Itu syaratnya. Jangan sampai kamu kepingin kaya, lihat orang kaya, gergeten. Kok dia yang kaya ya? Itu hasad bahaya. Kalau kamu lihat orang kaya nggak seneng, itu alamat kamu susah untuk kaya. Jelas itu. Kepingin pinter harus senang lihat orang pinter. Nah, itu syaratnya harus begitu. Temanmu kaya, alhamdulillah temanku sogere. Harus begitu. Jangan sampai temanmu kaya kamu yang susah. Itu jelas anti kaya itu nanti. Yang pertama harus senang lihat orang kaya, itu mentalnya. Yang kedua, kamu harus meyakini semua rezeki sama Allah diatur dan Allah memberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan kepantasan kita. Karena standar kita tadi apa? Cukup manfaat sama orang, tidak butuh sama orang, tidak menyusahkan orang, dan kita bisa ngasih manfaat sama orang. Itu standar kita kaya. Standar kita kaya itu bukan kok mobil, rumahnya luas, bukan, ya. Jadi itu harus taruh di otak kita. Jadi kita harus meyakini Allah memberikan rezeki kita sesuai dengan keinginannya Allah, kehendak Allah, kepantasan dan kelayakan. Itu harus mindsetnya. Yang ketiga, kalian ini harus ridho seridho-ridhonya apapun Allah inginkan kepada kita. Gimana maksudnya? Allah ridho kalau kamu itu seumpama kamu kan maunya jadi bos, tinggal klik langsung transfer kan gitu. Maunya buka laptop, enter langsung uang masuk. Maunya kita kan begitu. Nah, kamu harus ridho apapun Allah mau, kita ridho aja. Allah takdirkan kita jualan ya jualan. Allah takdirkan kita di sawah ya di sawah. Gak punya uang ada tawaran. Gak punya uang doa sama Allah ada tawaran. Gimana mau nyangkul di sawah? Gajinya sekian. Gak punya uang ambil itu. Ya siap. Gitu mestinya. Jangan pilih-pilih. Kamu gak punya uang kok pilih-pilih itu. Nah, kalau sudah nyangkul di sawah, ya Allah encok. Ya Allah capek. Ya Allah gerges lah. Itu sama Allah munajat Allah. Kayaknya saya gak cocok ini ya Allah. Gitu.
Besok disuruh ke sawah, sawah lagi enggak ada kerjaan kok. Sambil munajat, ya Allah, ganti saya, ya Allah, pindah saya, ya Allah, jangan di sawah, ya Allah, saya enggak kuat ini, ya Allah. Setiap malam gerges masuk angin, kerokan ini, kayu putih, caplang apa, kayu putih, minyak telon, minyak tawon, semua nempel, ya Allah, salon pas, balsem, lengkap tubuh saya ini, sekujur tubuh, ya Allah, enggak kuat. Nah, minta sama Allah munajat. Ini mindset, jangan gengsian. Dan hidup sederhana apa adanya. Jangan memaksa. Temannya pakai HP iPhone. Nah, ini memaksa, nggak usah. Justru temannya Buya PNS itu. Kemarin biar rapat itu. Sampingnya Buya, HP-nya itu retak-retak. Pak, HP ini kok belum dapat tunjangan, Pak. Gitu. Ketawa dia. Saya Ustaz, sebelum ini rusak sak nggak akan saya ganti, nggak saya servis, kira-kira gitu bahasanya. Kalau sudah pecah itu baru mungkin dia akan ganti. Lu bayangkan ya, Pak. PNS uangnya banyak, Dia cerita, saya kemarin anak saya semua saya berikan HP. Saya gini aja enggak apa-apa. Sebelum rusak saya nggak ganti. Oh gitu, Ini orang PNS banyak uang. Juga punya jabatan struktural. Ya gak PNS, kerjanya gak jelas. Pemasukan ya kadang masuk kadang keluar. Ganti HP-nya gonta, ganti update status HP dok. Aduh, ini mental miskin nih kira. Mental kayak itu hidup apa adanya. Hidup sederhana. Jangan dipaksa. Daripada kamu beli seumpama ya baju yang mahal, itu ya baju biasa sedekahkan. Oh, itu hebat. Jadi mindsetnya apa, Mindsetnya kita harus menerima apa adanya, sederhana. Itu mindsetnya. Ternyata orang kaya hidupnya sederhana. Itu mindsetnya. Dia pernah lihat di YouTube apa di mana, siapa anak muda yang sangat kaya raya, namanya lupa gitu ya. Itu ternyata istrinya nggak cantik. Kenapa istri nggak cantik? Ya, karena dia nanti nggak boros. Gitu. Ini nggak termasuk bakhil apa enggak, saya nggak ngerti ini. Tapi alasannya begitu ya. Kira-kira perawatannya nggak mahal gitu. Karena perawatan kulit itu bisa sekali masuk bisa 10 juta ya. Iya itu. Perawatan tok itu. Jadi istri cantik itu nggak gratis. Tapi istri cantik ya, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh masak ya nggak bisa cantik. Wes, kesimpulannya mindsetnya harus baik ya. Mindsetnya. Selanjutnya adalah kita harus kita ini harus siap sesiap-siapnya jadi orang miskin. Siap. Kenapa? Karena itu adalah ketentuannya Allah. Siap saja, mentalnya siap. Karena kalau kau mental orang kaya, gengsian kamu nanti. Kalau kau mental orang kaya, mintanya semua standar istimewa. Hotel nggak mau bintang 3, 5 semua. Bintang 7 kalau perlu, ya sakit kepala. Bintang 7 kalau sakit kepala. Ya kalau itu nggak boleh, kita harus siap miskin. Kenapa siap miskin? Sebagai bentuk kita ini adalah hambanya Allah yang mengikuti keinginan dan takdirnya Allah. Hidup itu apa kata Allah, bukan apa kata kita. Kamu maunya makan yang mewah, tapi kalau takdir kamu makannya nggak enak, gimana? Nah, jadi harus siap mental miskin untuk menerima kenyataan dan keridhaan kepada Allah. Harus ditanamkan, Karena kalau kamu nggak begitu, nanti ketika berdoa, wah itu maksa sama Allah itu. Ya Allah, saya udah doa, kenapa nggak kaya? Itu bahaya. Terakhir. Sekarang poin tadi gaya perilaku, gaya pikir, sekarang wiridnya. Nah, ini wirid. Ketika wiridan, tidak boleh kita meyakini wirid kita yang buat kita kaya, nggak boleh. Kita meyakini Allah yang memberikan kekayaan, doa kita sebagai wujud serius kalau kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Jadi jangan sampai sekali-sekali doamu yang membuat kamu kaya, itu bahaya. Doa kita sebagai perwujudan kita serius berdoa sama Allah. Itu mindsetnya. Dan kalau kamu sudah berdoa 100% diijabah. Pasti nggak mungkin nggak. Man ruziqad du'a faqad ruziqal ijabah. Siapa yang dikasih Allah doa, maka dia dikasih Allah ijabah. Saya mengatakan gimana? Kalau kamu sama Allah dibiarkan lesanmu, mata lakoka lisanaka bid du'a ya. Bil mas'alah. Ketika Allah membiarkan lesanmu untuk memohon kepada Allah, maka itu tandanya Allah akan fatahalaka babal qabul, maka Allah itu tandanya Allah akan membukakan kamu pintu diterima dan diijabah. Ngono. Jadi tanda Allah mau memberi, itu lesanmu ditakdirkan Allah untuk meminta.
Tapi jangan sampai lupa kata kuncinya gimana? Apa, bagaimana, kapan rahasia? Loh, apa, bagaimana, kapan rahasia? Kapan ini bisa dulu, bisa akhirat terakhir. Wis, sekarang doanya apa? Sekarang doanya begini. Wis ya. Jadi kita harus dulu sama Allah. Miskin nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Ngono rek. Kalau miskin Allah ridho, maka dunia enteng, ringan, hati tenang, nyaman, lapang dada. Ingat omongan ibu ya. Kalau Allah sudah senang kepada kamu dengan kemiskinanmu dan kamu ridho dengan Allah, maka dunia dengan segala kesempitannya terasa luas. Tapi kalau Allah enggak ridho kepadamu, seluas apapun dunia di tanganmu membuat hatimu sempit. Omongan ibu ya, ingat, pasti nggak pakai enggak. Ya, ingat-ingat itu ya. Nah, jadi kalau kamu sudah berdoa saumpama kamu masih menemukan kesempitan duit pas-pasan naik, ridholah kepada Allah. Berarti kamu harus yakin Allah ridho dengan keadaanmu. Oh no. Kalau Allah dengan keadaanmu, maka tenanglah, Allah mengurusimu. Kenapa kamu kok miskin? Ya kehendak Allah. Selesai. Kok tahu kehendaknya? Iya, saya nggak pernah nolak pekerjaan, saya nggak males, dan saya sudah wiritan. Berarti Allah berkehendak seperti ini, sudah selesai. Tapi kalau kamu itu miskin, nggak wiritan, nggak berdoa, nggak bangun subuh, ya, lihat orang kaya sakit hati, ya itu ya memang bukan keinginan Allah, keinginanmu itu ya, sama didukung sama setan itu. Mis, doanya apa ini? Ingat-ingat. Doanya yang pertama, baca sholawat 1000 kali. Kan mau kaya, Rek. Kita nggak hanya cukup ini kaya, kira. Kalau hanya cukup standar manusia itu 500. Kalau kamu baca sholat 500, nggak akan fikir selama-lamanya. Sehari terus nggak akan fikir selama-lamanya. Tapi kalau 1000, agak enak. Jadi kalau makan nggak di warteg, ya restoran. Nah, iya, itu 1000. Standarnya 1000. Wih, singkat aja ya. Tapi ingat, niatnya tadi ya, minta kepada Allah. Itu sudah panjang, nanti kalau dijelaskan panjang lagi. Wis, selawat itu 500 minimal 1000. Selawat lagi itu begini, kalau kalian habis baca ini habis maghrib sama habis subuh, gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi 100 kali. Maghrib sama subuh sebelum ngomong Allahumma sholli alaihi itu 100 kali, maka 100 kebutuhanmu sama Allah dicukupi. 30 di dunia, 70 di akhirat, jelas itu. Hadisnya sudah cek biar sahih. Nah, baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi 100 kali. Salat setelah salat subuh sama setelah salat maghrib sebelum ngomong sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak doanya. Wis sing buya apal, sing buya ingat dan dilakoni sebagian besar. Ya, atau nanti kalau waktunya ada ya. Wis jelas iki. Ngomong begini nggak enak, Rek. Buya dhewe nggak kaya kok. Pede ngasih ilmu kaya, ya kan tadi standarnya kan cukup, Rek. Wow ya. Bukan standarnya itu rumah luas, mobil ada 25 ya, rental itu. Selanjutnya kita lanjut. Yang kedua, baca istighfar minimal 1000. Minimal 1000. Hadisnya jelas Abu Dawud. Pasti kaya, nggak mungkin nggak. Kalau sakit sembuh, sempit lapang, punya masalah selesai istighfar 1000. Itu. Selanjutnya kalau habis subuh baca ya Wahhab 100 kali, 1 menit. Ya Wahhab 100 kali setelah sholat subuh. Itu lijal birizki. Yang kedua baca ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Wahid yang membuka, yang mencukupi, yang mengayakan, ya. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi yang mencukupi, yang Mughni. 100 kali habis sholat subuh. Jelas itu. Itu jelas kaya. Dilakoni sebisanya ya, dilakoni sebisanya. Kalau nggak bisa banyak, dilakoni aja sholawat 1000, istighfar 1000. Kalau nggak bisa tadi, kalau bisa semuanya tambah cepat suge, Kurek. Selanjutnya baca waqiah pagi dan sore minimal sekali, nggak mungkin miskin. Kalau mau kepin kaya lagi, waqiahnya tambahin 3, kepin kaya lagi 5, betul itu. Yang penting kita baca doa
taqarrub ilallah. Niatnya mendekatkan hati kepada Allah dengan berdoa. Ingat, kita mendekatkan hati kepada Allah dengan berdoa. Doa apa? Minta harta. Oh, kalau minta harta di akhirat dapat apa? Di akhirat dapat pahala toh, kan gitu. Wong doa itu ibadah kok. Kan banyak ngomong gitu, mau minta harta itu di akhirat dapat apa? Dapat apa? Dapat pahala, itu perintah Allah. Daripada minta ke dukun, daripada minta proposal, proposal manusia, minta kepada Allah. Gitu ya Allah, saya nggak minta sama manusia, Allah, saya kepadamu ya Allah, jangan sia-siakan saya. Ngono doa itu. Supaya fokus hati kepada satu arah, yaitu kepada Allah. Jangan hati itu bercabang kemana-mana. Cabang proposal, Pemda, Pemkab, Lurah, Camat, RT, RW, cabang kemana? Satu tujuan Allah. Ngono. Saya nggak minta kepada manusia, Allah, kepadamu, jangan sia-siakan saya, Allah. Aku adalah hambamu ya Allah. Tapi yang sopan ya, ya Allah, aku hambamu ya Allah. Ngono sing tadarruk lah. Saya lemah ya Allah, nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Di dunia ini ya karena Engkau yang mengadakan saya ini ya Allah. Kan gitu. Manusia semuanya sama, nggak bisa apa-apa. Itu ya. Jadi niatnya doa waqiah pagi dan malam. Lakoni amalkan sekuatnya, jos. Selanjutnya apa? Selanjutnya baca istighfar kepada orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis salat 3 kali. Mendoakan orang tua itu melancarkan rezeki, memutus doa kepada orang tua memutus rezeki. Sama dengan berdoa kepada guru mengalirkan ilmu. Memutus doa kepada guru memutus ilmu. Kiasnya kan begitu. Paham tak kira? Nah, kalau kamu sama gurumu jarang di Fatihah, jarang ingat gimana mau ngalir ilmunya kan gitu. Sama yang ngasih ilmu aja nggak lupa kok. Sama ngasih ilmu aja lupa. Jalannya mana Ustaz? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Bentuk kita terima kasih kepada guru ya kita doakan. Kalau kamu nggak berterima kasih kepada manusia, berarti kamu nggak terima kasih kepada Allah. Dalil sahih jelas itu. Wes, lanjutkan lagi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sebelum sholat subuh, setelah qobliyah subuh sama antara qomat subuh itu ya, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali apa antara qomat subuh. Qobliyah subuh lakoni baca ini 100 kali salat subuh. Subhanallah, itu kaya kamu nanti. Selanjutnya baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, itu aja hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali sehari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali sehari. Wis lakono kabeh nganggo hasbunallah, nganggo selawatan, nganggo istighfar, kaya. Selanjutnya membaca apa lagi? Nah, masuk rumah baca ini, Rek. Kan nggak punya rumah masuk pondok. Baca gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Setiap masuk rumah. Nah, jangan menunggu punya rumah. Sekarang dilakoni kok kebiasaan. Ya dalam hati aja langsung. Soal gitu pelan-pelan bacanya. Ada orang baca salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh sama qul. Itu dibaca. Terakhir dengan sholawat. Kaya masuk rumah. Ya, itu. Tentang itu lakoni sebisa mungkin, kalau bisa semuanya dilakoni jos. Nganggur sholawat. Nganggur baca hasbunallah. Nganggur kita baca istighfar. Jos. Selanjutnya kita membaca apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali setelah pokoknya sehari. Tapi ulama ada yang bilang zuhur, tapi itu sehari bisa, lebih subuh baca. Sebentar, begini tuh enteng semua kan, itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin itu paling 2 menit 3 menit selesai. Kalau baca lagi la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali sehari. Kok cek akeh Buya? Iya, pilihin. Nek iso lakoni kabeh jos. Iki Buya enggak persiapan, rek dilakoni Buya sebisanya. Yang dibaca Buya itu. Niatnya taqarrub ila Allah. Ku gak suki-suki gak apa-apa, soalnya doa kok. Daripada wis miskin gak doa lagi. Wis miskin gak wiritan, oleh apa kamu? Duha jangan sampai telat, duha 4 rakaat minimal. Duha minimal ya. Selanjutnya baca lagi ini. Ya Latif, ya Latif, ya Latif habis subuh 129 kali ya, 1 menit. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 100 kali, 129.
Lalu ditutup dengan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 7 kali. Surat Taubah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 7 kali, saya latif 1 kali. Wis lakoni itu semuanya rek dijamin kaya raya, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Istri cantik sabar sesuai dengan selera. Lho ngono. Kurang mana kamu itu rek. Nah, jangan sampai lupa latif, hadat, atos. Nah, ini juga meraup keuntungan. Buya di YouTube itu ada. Pas Sudul Latif dia di komen YouTube sudah lama itu. Di YouTube, alhamdulillah Buya, saya setelah mengamalkan latif, saya itu mudah uang datang. Oh gitu. Mau sekarang ambil ojol. Dia itu ojek ya. Tapi setelah mengamalkan itu rezekinya lancar. Nah, bagi yang belum lihat fadilah keutamaan hadat latif atas ya lihat di YouTube itu. Wes, jadi kalau kamu lakoni semuanya rek, wes gak pakai insyaallah rek, emas pasti kaya, pasti. Pasti 100%. Jadi santri sehari telat jelas gak ngelakoni tadi. Jelas itu. Ya, ditanya nanti wawancarai. Yuk, wawancarai yuk. Kalau belum bayar. Ayo belum wiritan, aja ngomong belum bayar. Belum wiritan. Aja belum bayar. Belum wiritan. Oh, iku ae wis, ya. Nah, kamu yang wiritan, orang tuamu yang lancar rezekinya. Orang kamu lancar, transfernya lancar. Lo ngono. Bisawab.